Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victoria Kanes, NIM 4152111189. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban UAS saya dari nomor 1 sampai nomor 4. Baik, mari kita mulai. Untuk bagian 1, nomor 1, jelaskan tentang topik pembahasan berikut ini. Untuk yang 1A, jelaskan tentang citra digital. Saya menjawabnya, yaitu citra digital dapat didefinisikan sebagai fungsi dua variabel X, Y, di mana X dan Y adalah koordinat spasial dan nilai F fungsi X, Y adalah intensitas citra pada koordinat itu. Lalu untuk soal jelaskan dua jenis resolusi citra. Dua jenis resolusi citra yaitu resolusi spasial dan resolusi kecermelangan. Untuk resolusi spasial adalah halus atau kasarnya pembagian kisi-kisi baris dan kolom. Lalu untuk resolusi kecermelangan atau intensitas atau brightness adalah halus atau kasarnya pembagian tingkat kecermelangan. Untuk 1C, contoh penerapan pengolahan citra pada kehidupan sehari-hari, yaitu seperti pembacaan kode barang atau barcode yang dapat kita temui di kasir ketika kita berbelanja di supermarket. Nah, citra mamografi untuk mendeteksi tumor atau penyakit lainnya, terus juga foto hasil USG untuk merekonstruksi janin ataupun penyakit lainnya yang di rahim atau di perut. Nah, untuk citra satelit juga untuk memprediksi panen area lahan sawah, cuaca, kebakaran hutan, bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, untuk nomor 2, jawablah pertanyaan ini dan jawaban singkat. Untuk yang 2A-nya, tentang image sampling dan quantization. Sampling itu adalah proses transformasi citra analog menjadi citra digital dengan cara membagi citra analog yaitu yang kontinu menjadi M kolom dan N baris sehingga menjadi citra yang diskrit. Proses sampling itu dihasilkan oleh peralatan digital seperti scanner, foto digital, dan kamera digital. Nah, di sini ada contoh bagaimana proses sampling dari citra analog menjadi citra digital yang berukuran 14 kali 12 pixel. Nah, di sini awalnya citra itu citra analog seperti ini. Lalu yang di tengah itu mulai gambarnya dibagi menjadi 14 baris dan 12 kolom. Nah, di sini hasil akhirnya terbentuklah citra digital hasil sampling yang berukuran 14 kali 12 pixel, di mana ada beberapa informasi yang hilang pinggir-pinggirnya ini seperti ini. Nah, untuk kuantisasi sendiri adalah transformasi intensitas analog yang bersifat kontinu di daerah intensitas diskrit. Proses kuantisasi dihasilkan oleh peralatan digital yang seperti tadi lagi, misalnya scanner, foto digital, dan kamera digital. Terus untuk operasi matriks yang saya ketahui itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan bilangan angka, terus perkalian dua metrik, transpose, determinan, dan inverse. 4 macam resolusi citra yaitu resolusi pixel, resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi temporal, resolusi radiometrik. Untuk yang nomor 3, apa yang dimaksud resolusi spasial? Resolusi spasial adalah ukuran terkecil objek yang dapat direkam oleh suatu sistem sensor. Resolusi spasial menghasilkan jumlah piksel per satuan panjang. Resolusi spasial sebuah monitor komputer adalah 72 sampai 100 garis per inch, atau dalam resolusi pixel yaitu 72 sampai 100 ppi. Lalu untuk 4A, apa yang dimaksud dengan filter high boost dan efek emboss? Filter high boost adalah teknik penajaman yang menekankan komponen frekuensi tinggi yang mewakili detail gambar tanpa menghilangkan komponen frekuensi rendah. Filter high boost menajamkan citra melalui konvolusi. Kernel yang dapat dipakai adalah kernel filter lolos tinggi dengan inlay di pusat di sisi dan nilai yang lebih besar daripada nilai pada posisi tersebut untuk filter lolos tingginya. Contoh filter high boost ini seperti ini, jauh lebih besar dari 8, misalnya 9.
Terus yang dimaksud efek embus itu, terlebih dahulu kita mengerti dulu embus itu adalah gambar yang seakan-akan timbul. Jadi emboss itu merupakan teknik finishing proses cetak tinggi yang memberikan efek timbul pada bagian tertentu di permukaan kertas. Jadi dapat kita simpulkan efek emboss itu suatu teknik untuk mendapat gambar yang timbul. Dalam pengolahan citra, efek emboss didapat dengan kernel. Nah, seperti ini kernelnya. Di nilai negatif dan positif yang berpasangan menentukan perubahan cerahan yang berefek pada penggambaran garis gelap atau terang. Lalu untuk peralatan pendukung pengolahan citra itu seperti peralatan fotografi itu seperti kamera digital yang tersendiri maupun yang menyatu dengan handphone, digitizer, monitor, komputer pengolahan citra, tempat penyimpanan citra berupa hard disk eksternal ataupun penyimpanan lainnya baik untuk citra sebelum diolah maupun citra yang telah diolah, perangkat lunak atau aplikasi untuk melakukan pengolahan citra seperti MATLAB maupun software lainnya, terus juga scanner dan peralatan pendukung lainnya. Lalu apa itu OpenCV? OpenCV adalah sebuah library yang digunakan untuk mengolah gambar dan video hingga kita mampu mengekstrak informasi dalamnya. OpenCV dapat berjalan di berbagai bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, Python, juga support di berbagai platform seperti Windows, Linux, macOS, iOS, dan Android. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.